Penggunaan plastik di Indonesia itu harus segera dikurangi. Kenapa sih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Axel Steven dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada. Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penyumbang sampah di dunia setelah India dan Cina. Nah, fakta ini tuh membuktikan kalau masalah sampah di Indonesia itu harus segera ditangani lebih lanjut. Nah, menurut BPS juga, sampah plastik di Indonesia itu sudah menyentuh angka 64 juta ton per tahun. Dan 3,2 juta diantaranya itu terbuang ke laut. Nah, hal ini juga membuktikan kalau sampah plastik di Indonesia itu sudah merusak ekosistem alam, terutama di laut. Nah, udah banyak kasus juga nih yang bertebaran di Indonesia, di mana kita pasti udah sering dengar kalau sampah plastik itu dimakan oleh ikan dan hewan-hewan darat lainnya, karena mereka menganggapnya sebagai suatu makanan. Nah, fakta ini juga menunjukkan kalau sampah plastik itu nggak cuma sudah merusak ekosistem alam, tetapi sudah merusak rantai makanan dan juga berpotensi untuk mengganggu generasi ikan dan hewan-hewan darat lainnya ke depannya. Nah, selain itu juga, sampah plastik juga sulit terurai oleh bakteri. Seperti contohnya saja kantong plastik kresek yang membutuhkan 20 tahun lamanya untuk dapat terurai oleh bakteri. Dan juga seperti botol plastik bekas yang membutuhkan waktu 500 tahun lamanya untuk dapat terurai oleh bakteri. Nah, ini tuh menunjukkan kalau sampah-sampah plastik ini akan ada di dunia selama ratusan tahun lamanya. Nah, fakta-fakta yang sudah dipaparkan tadi itu merupakan alasan kenapa sih sampah plastik itu harus segera dibasmi. Nah, jadi upaya untuk mengurangi sampah plastik ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa pihak di Indonesia. Contohnya itu seperti Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Nah, Aprindo ini pernah melakukan program untuk mengurangi sampah plastik pada tahun 2016. Lalu sempat diberhentikan pada tahun yang sama karena menuai pro dan kontra di masyarakat. Tetapi pada tahun 2019, Aprindo kembali menjalankan program yang dinamakan Kantong Plastik Tidak Gratis atau KPTG. Nah, program ini tuh memberikan harga pada kantong plastik minimal sebesar 200 perak rupiah. Jadi ketika kita ingin membeli suatu barang di perusahaan retail seperti Alfamart, Indomaret, Ace Hardware, dan lain sebagainya, kita harus membeli kantong plastik yang disediakan oleh perusahaan retail jika ingin membungkusnya. Nah, selain itu, upaya untuk mengurangi sampah plastik juga sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan makanan dan minuman cepat saji di Indonesia. Sebutlah saja McDonald. McDonald ini sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik bagi konsumennya yang ingin membungkus makanannya ke rumah. Sebagai gantinya, mereka menjual tas kain atau tote bag dengan harga tertentu untuk membungkus makanan konsumen. Nah, jika konsumen tidak ingin membayar, konsumen bisa menyediakan sendiri tas kain atau tas-tas lainnya dari rumah. Dan McDonald juga sudah tidak lagi menyediakan sedotan plastik. Nah, kebijakan tidak menyediakan sedotan plastik ini juga sudah dilakukan oleh perusahaan minuman cepat saji lainnya. Sebut saja Starbucks. Starbucks sudah tidak lagi menyediakan sedotan plastik. Sebagai gantinya, ia menyediakan sedotan kertas. Nah, hal ini tuh bisa dibilang cukup efektif ya dalam mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Kenapa? Berdasarkan data Adminduk atau Administrasi Kependudukan di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia itu per Juni 2021 itu ada sebesar 272 sekian juta jiwa. Nah, bayangkan saja seperempat dari penduduk itu mengonsumsi McDonald. Nah, dapat dibilang sekitar 68 juta jiwa penduduk itu sudah mengurangi sampah plastik, dan sekitar 68 juta sampah plastik juga sudah berkurang dengan itu. Nah, lalu apa sih yang bisa kita kontribusikan sebagai masyarakat biasa untuk mengurangi jumlah plastik yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita dapat mentaati peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan retail dan makanan minuman cepat saji yang sudah dijelaskan tadi. Jadi beberapa dari kita itu pasti masih sering untuk tidak membawa tas dari rumah
dan menggunakan kantong plastik yang disediakan oleh pedagang, perusahaan retail, atau makanan minuman cepat saji. Nah, mulai sekarang bisa nih untuk lebih sering lagi untuk membawa tas atau tote bag atau tas-tas sejenisnya dari rumah. Nah, untuk yang kedua, kita bisa menyediakan peralatan makanan dan minuman sendiri dari rumah. Sehingga saat kita membeli makanan dan minuman dari luar, kita itu nggak perlu lagi menggunakan wadah plastik yang biasanya disediakan oleh pedagang untuk membungkus makanan dan minuman kita. Karena kita sudah membawa peralatan makanan dan minuman dari rumah. Dan kita juga bisa menyediakan atau membeli sedotan stainless steel atau sedotan yang terbuat dari besi, di mana sedotan itu tuh dapat dipakai secara berulang-ulang dan dapat dicuci, sehingga kita nggak perlu risau lagi nih saat pergi ke perusahaan atau tempat makanan cepat saji seperti McDonald yang sudah tidak lagi menyediakan sedotan plastik. Nah, untuk cara yang ketiga, kita dapat memanfaatkan sampah plastik yang ada menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat. Seperti contohnya botol plastik aqua yang dapat kita kreasikan menjadi pot tanaman dan juga celengan. Sehingga dengan demikian, sampah plastik yang kita hasilkan itu bukannya menjadi suatu masalah, karena dapat kita daur ulang. Nah, untuk cara yang keempat adalah membiasakan diri untuk memasak sendiri dari rumah. Sehingga kita itu nggak perlu lagi membeli makanan dari luar, di mana pedagang itu biasanya menggunakan wadah plastik untuk membungkusnya. Nah, untuk cara yang kelima, kita itu bisa memisahkan antara sampah plastik dan sampah non-plastik. Nah, setelah sampah plastik tersebut terkumpul banyak, kita dapat memberikannya atau menjualnya kepada pedagang daur ulang plastik. Atau malah kita daur ulang sendiri plastik tersebut menjadi hal yang berguna. Cara-cara yang sudah dijelaskan tadi cukup praktis bukan untuk diimplementasikan dalam kehidupan harian kita? Nah, tunggu apa lagi nih? Ayo kita segera berkontribusi untuk mengurangi jumlah plastik di Indonesia. Nusantara butuh bantuan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?